Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita seluruhnya kesempatan untuk menyempurnakan keimanan, keislaman dan akhlak kita kepadanya sebelum ajal menjemput kita. Yang di pertemuan kali ini yang selayaknya untuk kita mengkaji bersama yang seharusnya adalah bagaimana bekal-bekal dalam Islam, baik secara akidah ataukah ibadah dan muamalah dalam menyambut bulan Ramadan. Bekal-bekal ilmu apa yang selayaknya untuk seorang hamba yang senantiasa menginginkan kedekatan kepada Allah dengan contoh mengikuti Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya untuk dipelajari sebelum memasuki bulan Ramadan. Namun karena di pertemuan kita ini masih memiliki satu kali pertemuan untuk mengkaji dari Ummahatul Mukminin, yaitu ibunya para orang-orang yang beriman, sehingga kita menghatamkan terlebih awal, yang insyaallah ta'ala semoga Allah masih memanjangkan umur kita di esok hari, yang di esok hari insyaallah kita akan mempelajari dari bekal-bekal seorang muslim yang sejati di bulan Ramadan. Di pertemuan kali ini kita akan mengkajikan dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para budak. Dari kalangan para budak, dan di sini mengapa sang pembicara masih menginginkan mengkaji disebabkan ada dari jalur nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki anak, walaupun anak tersebut telah meninggal di waktu di kecilnya, yaitu Maria binti Sam'un. Maria binti Sam'un ini dia adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang budak yang dihadiahkan, yaitu dari Muqallqas. Adalah jadi pernah di suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumrah untuk ingin berumrah ke Mekah, akan tetapi ditahan oleh orang kafir Quraisy. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan perjanjian bisa berumrah tapi di tahun depannya. Pada saat itulah mulai terjadi perjanjian antara Nabi dengan orang-orang kafir Quraisy, tidak ada peperangan padanya. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat-surat kepada para raja-raja yang ada di sekitar Arab, yang salah satunya adalah Raja Al-Iskandariyah, Muqallqis, yaitu Mesir, yang berada di bawah tangan Mesir. Disinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat di beberapa raja, salah satunya adalah yaitu yang di bawah tangan Mesir ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengirimkan surat, ada yang menerima dan ada yang menolak. Salah satu yang menerima adalah raja tersebut, yang dimana dia menerima bukan menerima Islam, akan tetapi dia hanya menerima dari surat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hormat dan memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang budak, yaitu Maria binti Sam'un ini. Maria binti Sam'un termasuk orang yang terdekat dari seorang raja tersebut, yang dimana bapaknya seorang pemuka kaum di zamannya dari Kiptia. Kiptia ini adalah dari kalangan budak orang-orang Mesir. Dari kalangan budak orang-orang Mesir yang dihadiahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperistrikannya. Dari faedah yang pertama, dia adalah orang Yahudiyah. Faedah yang pertama memberikan pelajaran bahwasanya seorang muslim boleh menikahi seorang ahli kitab, baik dari kalangan Nasrani maupun Yahudi. Walaupun para ulama belakangan terjadi dua pendapat, apakah orang Yahudi di zaman ini atau orang Nasrani di zaman ini masih dibolehkan untuk kita nikahi atau tidak.
yang lebih benarnya sebagaimana yang dikabarkan oleh Al-Quran bahwasanya dibolehkan. Walaupun terjadi beberapa pertimbangan dengan menginginkan, misalnya ada pertimbangan yang kemudian besar, orang-orang Yahudi ini yang kita nikahi atau Nasraniyah kemungkinan besar hatinya masih suci dan menginginkan kebaikan yang diharapkan untuk ia masuk ke dalam Islam di kemudian hari. Kemudian Maria ini itu dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat 7 Hijriah. Dihadiahkan dan dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia wafat di zaman Umar. Kemudian di zaman Umar lah Maria Al-Qibtiyah ini disolati oleh Umar dan beberapa di kalangan para sahabat. Yang kemudian yang kita tekankan juga di pertemuan kali ini, dari Maria lah ini pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya telah meninggal karena dari istri Nabi tidak memiliki jalur anak kecuali dari 2 istri. Yang pertama Maria binti Sam'un ini, yang pertama adalah Khadijah radhiyallahu anha, yang kedua adalah Maria binti Sam'un. Khadijah radhiyallahu anha itu semuanya meninggal anaknya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup kecuali Fatimah. Pada saat meninggallah semua anak-anak dari Khadijah radhiyallahu anha. Tentunya itu memberikan kerinduan kepada Nabi, menginginkan anak pula dari istri-istrinya setelah Khadijah, tapi tak kunjung datang. Dari 11 istri yang telah kita kajikan, yang ke-12-nya adalah Maria binti Sam'un, barulah muncul seorang anak yang namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan, yaitu Ibrahim. Dari inilah istrinya Maria binti Sam'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu telah kehilangan seluruh anaknya kecuali Fatimah. Kemudian muncul dari Maria yaitu Ibrahim, yang disinilah memberikan kebahagiaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada Fatimah karena dia tidak memiliki saudara kecuali Ibrahim. Disinilah juga timbul kecemburuan dari istri-istri yang lainnya, khususnya dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, "Ma girtu li ahadin min ahli bait illa ala Maryati al-Qibtiyah al-Yahudiyah." Saya tidak memiliki kecemburuan yang lebih saya cemburui dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi dari Maria al-Qibtiyah. Kenapa? Salah satunya disebabkan Maria al-Qibtiyah ini dihadiahkan oleh Allah dengan memiliki anak. Tentunya berbeda kedudukannya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan saya tidak. Dan di sini juga kita mengambil pelajaran tentang bahwasanya tidak ada pada saat di sini umur Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 60 tahun. Memberikan pelajaran bahwasanya seseorang yang telah menikah lama tak kunjung memiliki anak, jangan pernah berputus asa. Tetaplah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tua ataupun muda, lama atau cepatnya kita menikah, itu tidak mesti kita memiliki anak, karena yang memberikan segala sesuatunya adalah Allah. Dan salah satu hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama anaknya, di sini juga memberikan pelajaran tentang hendaknya kita melihat keadaan kita ketika kita memiliki anak dengan kisah-kisah para nabi, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama anaknya Ibrahim karena ada hal yang serupa yang terjadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Ibrahim adalah para bapaknya para nabi, yang diharapkan, yang dimana keberkahannya itu tidak diragukan lagi, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan anaknya dari nama para bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil, yang kedua dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Raihana binti Zaid. Raihana binti Zaid, dia juga salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maria al-Qibtiyah ini itu dilahirkan di Qaryah Hafan, yaitu Mesir. Di situ dia dilahirkan dan beliau dikuburkan di Baqi sebagaimana istri Nabi yang lainnya, yang pada saat beliau wafatnya di zaman Umar bin Khattab. Ini yang bisa kita berikan insyaallah taala di pertemuan selanjutnya. Kita akan mengkajikan dari bekal-bekal seorang muslim yang sejati untuk menyambut bulan Ramadan.
atau kamu telah memasuki bulan Ramadan insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.